Siapa namanya teh? Nia. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak muda nih, rencana saya Pak Haji mau berangkat ngobrol-ngobrol lah sama ponakan saya yang bernama Ipong yang sudah mulai sukses. Kita minta ilmunya supaya kita lebih baik, lebih maju lagi. Motivasi, jadi dia. Ayo kita berangkat, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah. Sehat. Semangat. Alhamdulillah. Sukses selalu. Baik, masalah usaha bagaimana? Banyak kemajuan kayaknya nih. Alhamdulillah. Coba ceritain dong, jadi masalah dari kecil sampai ke sukses. Jadi buat motivasi buat anak-anak muda supaya bisa tambah sukses lah. Silakan. Pada prinsipnya seperti yang Pak Haji bilang, itu saya simpen Pak Haji. Komitmen, kerja keras, kemauan, disiplin, dan jangan lupa berdoa sama Allah. Begitu Pak Haji. Saudara Ipong, bagaimana ya omset ini? Ya alhamdulillah Pak Haji. Sekarang kan saya poligami nih. Poligami usaha ya. Bukan cewek, bukan? Bukan lah, kan seperti Pak Haji bilang, Pak Haji punya sembako, sekarang punya mesin bor. Saya komputer, sekarang punya frozen gitu Pak Haji. Ini gak apa-apa ya, sambil gawe ya, sambil kerja nih ya. Jadi alhamdulillah Pak Haji, orang zaman COVID ini menurun ya. Tapi karena kita dari tadi awal kita punya konsisten, mau bekerja keras, ke pelanggan juga kita terbuka. Alhamdulillah COVID ini masih, ekonomi kita masih alhamdulillah bisa dihidupi lah. Belilah ini malah yang dibutuhkan. Alhamdulillah ya, dari saudara Ipong, ponakan saya sendiri, alhamdulillah udah kabelilah buat jalan-jalan. Amin. Alhamdulillah berkat kerja keras pemuda. Makanya pemuda itu perlu kerja keras. Kalau kita agak kerja keras, bagaimana kita mau hasil? Betul? Alhamdulillah ya, saudara saya Pak Ipong, bagaimana aja usahanya berkat doa yang bekerja. Bukan doa aja, bekerja ya enggak, sama jauh bohong. Bekerja aja, berdoa enggak ada. Supaya nyambung, berdoa aja, bekerja nyambung. Jadi jalan. kalau kata orang itu usaha usoli gitu kan. Insya Allah kepada Pak Ipong mah, Insya Allah. Amin amin. Makin besar lah, Insya Allah. Amin Allah. Ini yang belajar saudara saya. Siapa namanya teh? Nia. Nia. Salah satunya saya nggak enak sama Pak Ipong. Apa nih? Kopinya sendirian aja. Saya tamu nggak dikasih kopi, bagaimana usaha? Aduh, tenang lagi. Selain Pak Ipong jual beli HP apa gitu, Ipong suka servis apa gitu enggak? Oh iya, servis. Servis. Kayak begini kan maintenance laptop nih. Itu servis printer. Ya kan? Kita juga ada jasa. Jasa sama panggilan lagi. Tapi jangan negatif dulu nih. Misalkan kepolisian butuh jasa saya untuk betulin komputer, saya datang. Kecamatan butuh saya datang. Ada juga jasa pengetikan. Dari mulai surat jual beli tanah, surat kalah, skripsi, proposal, makalah, dan lain-lain. Dan juga Pak Haji, usaha juga kita harus manfaat seperti Pak Haji. Artinya saya juga sebulan sekali biasanya ada murid les. Ya, murid les itu nggak banyak-banyak sih Pak Haji.
tapi yang minimal ilmu yang kita punya manfaat buat orang lain. Oh iya Pak Ipong, punten nih, maaf ini. Ya nggak apa-apa. Jadi Pak Ipong itu bisa sukses sampai sekarang ini. Jalannya gimana tuh? Coba kasih tahu ke anak-anak muda supaya anak-anak muda itu lebih giat. oh ya. Nah, yang pertama kemauan lagi, ya. Kita tidak punya modal tapi kita punya kemauan, ya. Setelah punya kemauan, kita berteman dengan orang-orang baik, ya. Dengan orang-orang sukses. Kayak saya, Pak Ahmad sendiri, Pak Haji, saya berteman, ya. Pak Haji nggak tahu, saya curi ilmunya, ya kan? Makanya, alhamdulillah saya punya paman juga nih, Pak Haji, dia sharing ilmu ke saya. Selain kemauan, tanggung jawab, ya, apa yang ada customer datang ke kita, itu masalah, dan masalah itu kita harus selesaikan dengan baik. Ya. Adapun kalau keluhan-keluhan customer juga kita selesaikan dengan baik. Itu salah satunya untuk komitmen bisa sampai bertahan sampai sekarang. Amin, 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 amin. Yang keduanya manajemen Baji. Kalau misalkan sekira-kiranya kita konsumtif gak perlu ngapain, mending kita tabungin. Karena menabung itu ketika di masa sulit itu yang akan kerasa tabungan kita. Nah, selanjutnya untuk anak-anak muda jangan jadi generasi apa ya, kalau saya bilang itu generasi lentur lah. Harus generasi keras bekerja, keras berpikir, keras berinovatif, ya, sehingga bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin. Itu paling terpenting. Begini saudara Ipong, saya mau nanya bagaimana tuh kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Istri, gitu. Anak berapa anak sekarang? Masih 2 Pak Haji. Masih 2. Istri Oh, 1. Bukan 2 istrinya, bukan? Bukan. Anak 1 istri 2 bukan? Bukan. Oh bukan. Oh jangan ya. Setia. Harus setia. Kalau mau nyandung boleh, nyandung usaha. Gitu. Jangan nyandung istri. Sepakat. Apa itu mah tiga tadi usahanya. Jangan 1 jangan 2. Kalau bisa 3, 4, 5, 10. Amin ya Allah. Pak Haji, berhubung ini toko mau tutup, kita ngobrol di rumah aja yuk. Iya, siap. Bapak Ipong. Ya, alhamdulillah. Enjoy kita ngobrol. Sekarang saya di rumahnya orang sukses lah. Namanya Saudara Ipong. Saya lihat rumahnya banyak perubahan. Saya ngajak ke Pak Ipong, kenapa tiap hari begini terus Pak Ipong? Kotak-ketik komputer terus. Ya, Pak Haji, itu kan bagian dari komitmen tadi. Ya, menjelaskan bagaimana jika pekerjaan datang kita harus selesaikan. Sehingga pelanggan tidak kecewa. Kan kata Pak Haji begitu. Jadi saya ngomong-ngomong istri kemarin itu kagak kelihatan. Istri kebetulan lagi ziarah ke Cisarua, ke makamnya nenek kakeknya. Jadi saya sendirian kebetulan main di sini. Nah, jadi kebetulan gak ada yang ganggu lah. Kita ngobrol betul gak? Iya. Jadi Pak Ipong, kira-kira maaf ini mau nanya omset lah. Kira-kira pekerja Ipong tuh omsetnya bagaimana begitu? Kan dari dulu kan omsetnya segini, meningkat itu bagaimana jalan-jalan supaya anak-anak muda dia tahu mau jalan keluarnya mau maju bagaimana? Kan begitu. Ya benar. Ya kalau omset ya. Saya ngomongnya Pak Haji lebih gede kalau ngomong sama omset nih. Jangan begitu Pak Ipong, kita niatnya bukan buat kita, tapi buat anak-anak muda supaya dalam itu makin maju. Nah, minimal kita harus menghargai uang yang kecil dulu. Ya, ketika kita menghargai uang yang kecil itu menghargai kita dapat yang besar. Ya, kalau ibaratkan kita mau apa? Kalau bahasa ininya 500 perak aja itu dianggap kita biasa aja. Padahal itu 500 perak itu sangat berguna wajib. Oh, makanya di situ cara bertahap dari 500 yang penting kali 1 juta. Ya.
besar sekali ya. Iya, kalau dikalikan gitu. Apalagi kalau dikalikan 10 len. Itu Pak Haji namanya. Dia belajar dari yang kecil, ketika mau besar berproses. Kan begitu Pak Haji. Oh, betul. Jadi intinya masalah omset kita nilai itu kanan lagi. Iya, betul. Tapi kalau umpamanya usaha, jangan sampai tingkat ini kita udah pasti jangan. Tingkat nilai ke atas sedikit lagi. Insya Allah. Insya Allah lah. Jadi kalau punya mau usaha, jangan kenal namanya capek ya. Kalau capek nggak bakalan maju lagi. Segitu aja. Makanya jangan capek. Ya seperti sekarang ini Pak Haji. Kalau orang udah tutup waktunya istirahat. Padahal saya istirahat. Ya. Toko sih tutup, tapi saya tetap kerja. Nah nanti pas saya buka toko udah dapat penglaris ya kan. Berarti Pak Ipong ini jiwanya jiwa usaha ya. Amin. Ya, jiwanya jiwa usaha, maunya mau maju. Jadi contoh pemuda begitu supaya orang Indonesia ini semuanya pada maju pemudanya. Jangan nempel, jangan kalah orang luar negeri. Betul. Itu tadi, kalau misalkan anak mudanya tidak malas, ya, bangunnya siang, ya, banyak ngayal daripada bekerja, kan gak maju-maju. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Haji ini bisa menambah motivasi ya buat semua. Amin, amin, amin. Dan saya terus terang juga banyak belajar dari beliau, ya, karena beliau ini usianya jauh lebih dari saya, tapi semangatnya ini luar biasa. Masa anak muda kalah malam juga. Artinya orang tua lebih semangat dari anak muda. Ini Pak Haji namanya. Amin. Luar biasa. Sekarang begini Pak Ipong, saya mau tahu Pak Ipong supaya penonton ini tahu, khususnya pemuda lah, remaja, motivasi Pak Ipong buat pemuda bagaimana? Coba saya mau jelaskan. Ya, seperti yang awal tadi, sedikit yang mungkin tadi sudah lihat ya, apa yang saya utarakan dari mulai toko sampai kami di rumah. Yang paling utama itu mau berubah diri dulu, ya. Kita mau maju tapi kita ini tidak mau berubah diri, sama aja nol, ya. Satu itu. Yang kedua, belajarlah sama orang-orang yang memang dianggap kita sudah mampu sesuai dengan apa potensi kita. Kalau saya misalkan di komputer, di bisnis, ataupun di ilmu manajemennya, saya pasti berguru orang-orang seperti itu. Tentunya yang sudah berhasil, sehingga ada acuan. Tapi juga kita juga harus belajar juga dari kegagalan-kegagalan. Yang ketiganya, sabar. Karena kalau menjadi usaha itu harus sabar. Kalau kita misalkan baru jualan 1 sampai 6 bulan kita sudah kesal, udah berhenti jadi pengusaha, ya. Berhenti aja. Artinya kita harus sabar, terus kelola lagi apa kegagalan kita. Terus seterusnya banyakin bersyukur, ya. Selagi kita banyak bersyukur, ya kita sedikit ya kita akan mengurangi mengeluh, ya. Berdoa yang baik, berusaha yang baik, jujur, inovatif, ya, dan tidak lupa juga. Saya pernah bilang sekali ya, kita harus belajar dari pengalaman orang yang sudah sukses. Banyak, di YouTube banyak. Contoh sekarang Pak Haji sudah memotivasi saya ketika saya melihat kenapa dia bisa maju. Saya lihat pada dia, ya, dia bangun pagi, dia semangat, dia care, ya, mengerjakan tugas itu sampai sukses, ya, sampai selesai. Sehingga dia, alhamdulillah, mungkin usaha paman saya ini
lucu juga, luar biasa ya. Kalau saya segininya dari dia. Nah itulah mungkin tips-tips bagi saya untuk anak muda, jangan malas ya, terus belajar, berdoa, bersyukur, semangat, gali potensimu ya. Itu saja, mungkin kalau banyak masih banyak ya. Artinya kalau strategi, ide, kreatifnya ataupun goalnya, timesnya ya banyak lah. Yang penting simpel saja, mau maju. Mudah-mudahan para pemuda bisa mendengar motivasi Pak Ipong yang telah memberikan saran sedikit tapi nyelekit supaya itu bukan itu sakit hati bukan ya, jadi itu supaya kita bisa bergerak supaya bagaimana kita lebih maju. Saran saya kepada pemuda, biarpun lulusan kita yang terlebih dari nggak jadi masalah, yang penting kita ada kemauan, itu doang prinsip. Ada kemauan supaya kita mau sukses. Kalau umpamanya kita nggak ada kemauan, jangan harap sukses. Saya sarankan kemauan, saya berdoa. Udah berdoa, mesti ada kemauan. Nah, kita kalau udah sukses, jangan lupa kita tetap berdoa terus-terusan supaya kita makin berkah kepada Allah SWT. Amin. Sekian dulu pada pemuda. Mungkin kalau bermanfaat, tolong di subscribe, ambil ilmunya dikit-dikit. Saya belajar dari pengalaman saya, bukan dari teori. Maaf ya, pengalaman saya utarakan kepada pemuda dan pemudi supaya lebih semangat lagi. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.